Halo Sobat Sehat, banyak dari kita yang cenderung menganggap air sebagai sesuatu yang sepele, sehingga kita berpikir bahwa kita bisa meminumnya kapan saja dan dalam jumlah berapapun. Namun pandangan ini salah besar. Meskipun terlihat sederhana, air memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita agar semua organ dapat berfungsi dengan optimal. Air membantu mengeluarkan racun yang diproduksi oleh tubuh dari sistem pencernaan hingga kulit, baik itu dalam proses penambahan atau penurunan berat badan. Air memainkan peranan kunci dalam menjaga keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berapa banyak air yang harus kita konsumsi, kapan waktu terbaik untuk meminumnya, serta bagaimana cara yang tepat untuk mengkonsumsinya. Selain itu, kita juga perlu memahami manfaat yang diberikan oleh air dan resiko yang muncul jika kita tidak meminumnya dengan cara yang benar. Faktanya, seberapa sehat pun pola makan Anda, tubuh tidak akan dapat menyerap nutrisi dengan maksimal tanpa asupan air yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sembelit, gas di dalam perut, gangguan hati, lesu, kelelahan, batu ginjal, sistem kekebalan tubuh yang lemah, penyakit berulang, alergi kulit, jerawat, kulit kering, kesulitan makan atau minum, nyeri sendi, hingga penumpukan lemak di area tubuh yang tidak diinginkan. Semua ini bisa terjadi hanya karena kurangnya asupan air yang tepat. Melalui pembahasan kali ini, kita akan mempelajari betapa pentingnya air bagi tubuh, fungsinya dalam menjaga kesehatan, serta jumlah minimum dan maksimum air yang harus kita konsumsi setiap hari. Kita juga akan membahas tanda-tanda dehidrasi, jumlah gelas air yang sebaiknya diminum dalam satu waktu, cara minum air dengan benar, serta kapan waktu terbaik untuk meminumnya. Tak kalah penting, kita akan memahami apakah air lebih baik dikonsumsi dalam keadaan dingin ataupun panas, dan bagaimana keduanya dapat mempengaruhi kesehatan badan. Mari kita pelajari bersama. Suatu hari, seorang tabib yang dikenal sebagai ahli kesehatan sedang mengajar di hadapan banyak orang. Ia biasa berbagi ilmu tentang kesehatan dan menjelaskan aturan-aturan yang harus diikuti agar tetap sehat. Pada kesempatan itu, sang tabib menekankan betapa pentingnya cara yang benar dalam mengkonsumsi air. Beliau berkata kepada semua orang, meskipun air tampak sepele, jika tidak diminum dengan cara yang tepat, air bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius di dalam tubuh. Mendengar pernyataan ini, seorang pemuda di antara hadirin berdiri dan bertanya, bagaimana mungkin minum air bisa menyebabkan penyakit serius? Air adalah dasar kehidupan. Tanpa air, manusia tidak bisa bertahan hidup. Tabib itu tersenyum dan menjawab, benar, tidak ada yang sakit hanya karena minum air. Namun, jika air diminum dengan cara yang salah, tubuh bisa menderita banyak penyakit. Setelah itu, tabib tersebut berbicara kepada seluruh hadirin. Hari ini saya akan membagikan beberapa aturan sederhana tentang cara minum air. Jika Anda mengikuti aturan-aturan ini selama 12 hari, Anda akan merasakan perubahan luar biasa pada tubuh Anda. Tabib itu kemudian mulai menjelaskan mengapa air sangat penting bagi tubuh manusia. Perhatikan bahwa tubuh kita terdiri dari 60 hingga 70% air. Air yang kita minum digunakan oleh berbagai bagian tubuh seperti ginjal, hati, paru-paru, sistem pencernaan, dan hampir semua organ vital lainnya. Air membantu segala sesuatu berfungsi dengan baik. Lebih dari itu, air memiliki peran besar dalam menjaga sel-sel tubuh tetap hidup dan sehat. Tabib tersebut melanjutkan penjelasannya. Pertama-tama, kita harus memahami berapa jumlah air yang ideal untuk diminum dalam sehari, serta bagaimana mengenali tanda-tanda tubuh yang kekurangan air. Jika tubuh mulai kekurangan cairan, salah satu tanda yang bisa kita lihat adalah perubahan warna air seni yang menjadi lebih kuning. Selain itu, daya pencernaan mulai melemah dan kulit, baik wajah maupun tubuh, akan tampak lebih kusam dan lemas. Jika pola minum air yang benar tidak diikuti sejak awal, gejala-gejala ini bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kita minum air dalam jumlah yang cukup setiap hari. Sekarang, mari kita bahas berapa banyak air yang harus kita konsumsi setiap hari, serta jenis air apa yang sebaiknya diminum. Apakah air tersebut harus hangat, dingin, ataupun normal? Untuk mengetahuinya, kita perlu memahami komposisi air dan manfaat yang diberikan bagi tubuh.
Air tidak mengandung kalori, tetapi perannya sangat vital untuk hidrasi tubuh. Air membantu mengeluarkan limbah dan racun dari tubuh, membersihkan kulit, meningkatkan fungsi otak, memperbaiki pencernaan, memperkuat penglihatan, memperkuat tulang, dan mendukung hampir semua fungsi organ dalam tubuh. Inilah mengapa air sangat penting bagi kesehatan kita. Setiap hari, tubuh kita kehilangan sekitar 2 liter air melalui urin dan keringat, sehingga jumlah ini sangat penting untuk diisi kembali. Jumlah air yang harus diminum setiap orang berbeda-beda, tergantung pada kesehatan, lingkungan, iklim tempat tinggal, berat badan, dan aktivitas fisiknya. Namun secara umum, orang dewasa rata-rata harus minum antara 2,5 liter hingga 3 liter air sehari, atau setara dengan 10 hingga 12 gelas air. Pada musim panas, ketika kita berkeringat lebih banyak, jumlah ini bisa ditingkatkan sedikit, dan mereka yang sering berolahraga juga perlu minum lebih banyak untuk menggantikan cairan yang hilang. Lalu muncul pertanyaan, apa yang terjadi jika kita minum lebih banyak air daripada yang diperlukan? Dengarkan baik-baik, terlalu banyak minum air juga bisa berbahaya. Mengkonsumsi air berlebihan akan meningkatkan beban kerja ginjal dan bisa menyebabkan kadar natrium dalam darah menurun, yang dikenal sebagai hiponatremia. Meskipun kasus ini jarang terjadi, resikonya ada jika seseorang minum air dalam jumlah yang sangat besar, misalnya 5 atau 6 liter air dalam sehari. Berapa banyak air yang harus diminum sekaligus, dan jenis air apa yang sebaiknya diminum? Banyak orang berpikir mereka bisa minum air sebanyak mungkin kapan saja, tetapi ini sebenarnya tidak benar. Cara kita minum air serta suhu air yang kita konsumsi bisa berdampak pada tubuh kita. Minum air dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang benar sangatlah penting agar air tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi tubuh. Ada berbagai efek berbeda yang muncul dari cara kita minum air. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kita mengkonsumsinya. Salah satu aturan yang sebaiknya diikuti adalah selalu minum air dalam posisi duduk dan perlahan-lahan. Saat kita minum, cobalah untuk menahan air di mulut selama sekitar 4 detik dan mengaduknya sebelum menelan. Dengan cara ini, air liur yang bersifat basah akan bercampur dengan air, kemudian turun ke lambung, membantu menetralkan keasaman di perut yang pada gilirannya meningkatkan daya pencernaan. Sebaliknya, jika kita minum air sambil berdiri atau meminumnya dengan cepat, ginjal tidak dapat menyaring air dengan optimal. Minum air langsung dari botol juga tidak disarankan, karena bersama dengan air, gas-gas dari udara ikut masuk ke dalam tubuh. Ini bisa meningkatkan resiko nyeri sendi di masa depan. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu minum air sambil duduk dan meminumnya perlahan-lahan dalam 4 atau 5 tegukan kecil. Jumlah air yang diminum dalam satu waktu juga harus diperhatikan. Sebaiknya kita hanya minum 1 atau 1,5 gelas air sesuai dengan rasa haus. Jika kita minum terlalu banyak air sekaligus, ginjal tidak mampu menyaringnya dengan baik, dan sebagian besar air akan dikeluarkan melalui urin tanpa dimanfaatkan oleh tubuh. Beliau pun kemudian menjelaskan bahwa penting untuk memahami jenis air apa yang sebaiknya diminum. Apakah air panas, dingin, atau pada suhu normal. Saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sangat dingin, tubuh kita perlu menghangatkannya terlebih dahulu sebelum memanfaatkannya. Hal ini juga berlaku untuk air. Proses ini membutuhkan banyak energi, dan tubuh harus menunggu sebelum dapat menyerap manfaat air tersebut. Air dingin yang tertinggal di dalam perut juga memperlambat proses pencernaan karena menyebabkan makanan yang kita makan menjadi keras, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah pencernaan. Inilah sebabnya mengapa sebaiknya kita selalu minum air pada suhu normal. Karena air pada suhu ini bisa langsung digunakan oleh tubuh tanpa perlu dipanaskan terlebih dahulu. Air pada suhu normal juga membantu memecah makanan dengan lebih baik, yang meningkatkan daya pencernaan dan mendukung kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Tabit itu kemudian menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk minum air, dan lebih penting lagi, kapan sebaiknya tidak minum air. Ini adalah area di mana banyak orang sering membuat kesalahan yang justru dapat menyebabkan masalah kesehatan.
Lebih penting mengetahui kapan tidak minum air dibandingkan kapan harus minum air. Pertama, mari kita bahas kapan sebaiknya tidak minum air. Tidak ada salahnya minum 1 atau 2 teguk air sebelum makan, karena ini membantu makanan kering masuk dengan mudah ke tenggorokan dan mencegah cekukan. Namun 1 atau 2 teguk berarti hanya cukup untuk membasahi tenggorokan, bukan minum segelas penuh air. Minum terlalu banyak air sebelum makan dapat mengganggu pencernaan. Jika ingin minum air banyak sebelum makan, pastikan melakukannya sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelumnya, sehingga perut sudah dalam kondisi yang siap untuk mencerna makanan. Sangat penting juga untuk tidak minum air dalam jumlah besar segera setelah makan. Minum secukupnya saja, karena hal ini akan mengencerkan makanan dan cairan lambung, membuat perut kesulitan mencerna. Proses pencernaan akan melambat dan cairan lambung tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, jika mau minum air banyak, sebaiknya minum air sekitar 30 menit hingga 1 jam setelah makan. Lebih lanjut, beliau memberikan penjelasan penting mengenai kebiasaan minum air sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Meskipun air sangat bermanfaat pada siang hari, minum terlalu banyak air di malam hari juga bisa berbahaya. Saat kita tidur, tubuh kita tidak seaktif seperti saat kita terjaga, sehingga air yang diminum pada malam hari akan langsung menuju ginjal untuk disaring tanpa sempat digunakan dengan benar. Hal ini dapat memberikan beban berlebih pada ginjal. Selain itu, Anda mungkin akan terbangun beberapa kali di malam hari untuk buang air kecil, yang bisa mengganggu kualitas tidur Anda. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mencukupi kebutuhan air di siang hari sebanyak mungkin, karena air yang tidak dibutuhkan tubuh akan langsung dikeluarkan melalui urin. Jika Anda memperhatikan bahwa urin Anda sudah jernih seperti air, ini berarti tubuh Anda sudah mendapatkan cukup air dan tidak memerlukan tambahan air. Setelah buang air kecil, sebaiknya beri jeda sekitar 15-20 menit sebelum minum air lagi untuk memberikan kesempatan bagi ginjal untuk beristirahat. Sekarang, mari kita bahas tentang waktu yang tepat untuk minum air dan kapan sebaiknya kita melakukannya. Sama seperti kita mencuci piring sebelum makan, kita juga harus membersihkan tubuh kita setiap pagi sebelum makan atau minum. Tidak ada yang lebih baik daripada air putih untuk membersihkan perut di pagi hari. Minum air saat perut kosong di pagi hari membantu mengeluarkan racun yang menumpuk di malam hari. Jika kita makan atau minum sesuatu tanpa membersihkan perut terlebih dahulu dengan air, itu seperti makan dari piring kotor tanpa mencucinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangat penting untuk minum 1 atau 2 gelas air pada pagi hari saat perut kosong. Kemudian beri jeda sekitar 1 jam sebelum makan. Ini membantu sistem pencernaan kita bekerja dengan lebih optimal. Di malam hari, sebaiknya kita mengurangi jumlah air yang diminum, terutama 2 jam menjelang tidur. Pada siang hari, cobalah untuk menjaga jeda sekitar 1 jam di antara waktu minum air, agar Anda dapat mengkonsumsi total 2 hingga 3 liter sepanjang hari. Jika Anda beraktivitas di bawah sinar matahari, berlari atau berolahraga, sebaiknya minum air dalam jumlah sedikit namun sering. Hindari minum segelas air sekaligus, karena tubuh Anda tetap berada dalam kondisi panas. Dan minum terlalu banyak air bisa menyebabkan efek negatif, seperti ketidaknyamanan selama berolahraga. Selama berolahraga, minumlah 1/4 gelas atau 2 hingga 3 teguk air setiap kali merasa haus. Setelah selesai berolahraga, tunggu sekitar 1 jam sebelum minum segelas penuh air. Mengkonsumsi air dengan cara ini dapat membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Jika Anda mengadopsi metode minum air ini selama 12 hari, Anda akan melihat peningkatan yang signifikan dalam kesehatan Anda. Efek positif akan terasa di seluruh tubuh, dari kulit hingga pencernaan. Semua orang mendambakan untuk tetap cantik, sehat, dan awet muda. Namun, di zaman sekarang, stres dan depresi begitu mendominasi kehidupan sehingga bahkan orang-orang berusia 25 tahun bisa terlihat seperti mereka yang berusia 50 tahun. Bayangkan apa yang terjadi pada mereka saat benar-benar sudah berusia 50 tahun. Hari ini saya berbagi tentang salah satu anugerah alam
yaitu cara minum air yang benar sehingga dapat membantu Anda tetap muda, energik, dan sehat meskipun usia bertambah. Alam telah menyediakan berbagai sumber daya yang jika kita konsumsi dengan benar, dapat membantu kita tetap awet muda dan sehat. Sayangnya, banyak dari kita lebih sering mengandalkan obat-obatan atau produk mahal yang ada di pasaran untuk menjaga kesehatan dan penampilan. Padahal, solusi terbaik ada pada alam yang penuh dengan makanan sehat dan alami yang bisa membantu kita melawan efek penuaan tanpa memerlukan intervensi kimia atau teknologi yang mahal.